Om Swastiastu. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar kalian? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Ibu Subiari, untuk membahas tentang sel volta. Kira-kira kenapa ya kita perlu belajar tentang sel volta? Apakah kita menggunakan sel volta dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, Bu mau tanya, pernahkah kalian menggunakan barang-barang berikut? Ada jam tangan, ada HP, kalkulator, dan kamera. Ternyata tentu kalian sudah pernah menggunakan barang-barang tersebut. Nah, dalam barang-barang tersebut, tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan aplikasi dari sel volta. Nah, dalam barang-barang tersebut terdapat baterai. Baterai adalah salah satu sel kering yang merupakan aplikasi dari sel volta. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan susunan sel volta serta fungsi dari tiap bagiannya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan peristiwa reaksi redoks yang terjadi di dalam sel volta sehingga dia bisa menghasilkan energi listrik. Jadi, dalam sel volta terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada elektroda sebanyak 2 buah. Kemudian ada 2 jenis larutan garam, ada 1 jenis jembatan garam, dan ada 1 voltmeter yang akan digunakan untuk mengukur besarnya tegangan listrik yang dihasilkan dari reaksi kimia. Nah, kalian tadi melihat bahwa ada 2 elektroda. Nah, elektroda ini ada katoda dan ada anoda. Untuk mempermudah kalian mengingat elektroda, maka bisa kita gunakan satu singkatan yaitu KPAN atau KPAN, yang artinya K-nya adalah katoda, P-nya adalah positif, A-nya adalah anoda, N-nya adalah negatif. Sehingga katoda itu berada pada kutub positif dan anoda berada pada kutub negatif. Nah, singkatan yang kedua yang bisa kita gunakan adalah KRAO atau KRAO, yang artinya K-nya adalah katoda, R-nya adalah reduksi, A-nya adalah anoda, dan O-nya adalah oksidasi. Nah, dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa dalam sel volta di elektroda tersebut ada 2 elektroda. Di katoda itu adalah di bagian yang positif, di mana pada bagian katoda ini logam yang berada pada bagian katoda akan mengalami reaksi reduksi sehingga dia disebut sebagai oksidator. Sedangkan pada bagian negatif itu bertindak sebagai anoda, di mana logam yang berada pada anoda akan mengalami reaksi oksidasi sehingga dia disebut sebagai reduktor. Nah, kira-kira dari penjelasan tadi bisa kalian pahami ya dari bagiannya apa saja. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran, Ibu akan membahas tentang bagaimana proses yang terjadi di dalam sel volta sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Mari kita simak contoh berikut. Yang pertama ada elektroda Zn, yang kedua ada elektroda Cu. Jadi dalam larutan pertama itu ada larutan ZnNO3 2 kali dan larutan CuNO3 2 kali.
Nah, tadi kalian ingat ya bahwa di katode itu terjadi reaksi reduksi, kemudian di anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Jadi ketika logam Zn itu larut, dia akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, bisa kita lihat bahwa Zn akan menjadi Zn2+ dan 2 elektron. Artinya dalam 1 mol Zn itu akan terurai menjadi 1 mol Zn2+ dan 2 buah elektron. Nah, elektron yang terlepas dari logam Zn ini akan mengalir melalui kawat tembaga yang menghubungkan antara katode dan anode. Jadi elektronnya itu mengalir menuju ke katode. Nah, ketika di katode tadi ada larutan CuNO3 2 kali. Nah, larutan ini akan terionisasi menjadi Cu2+ dan 2NO3- sehingga dalam larutan tersebut terdapat ion Cu2+. Nah, 2 elektron yang tadi dilepaskan oleh Zn itu mengalir menuju ke katode sehingga diterima oleh Cu2+ yang terurai dari CuNO3 2 kali. Sehingga aliran elektronnya menuju ke katode. Dari peristiwa tersebut bisa kita lihat reaksinya. Dari Cu2+ ditambah 2 elektron akan menghasilkan Cu. Nah, Cu yang 2+ itu merupakan larutan. Kemudian dia akan menghasilkan Cu dalam wujud solid atau padatan. Nah, padatan Cu ini akan menempel pada katode hingga di dalam larutan yang pertama, yaitu larutan ZnNO3 2 kali, itu akan terjadi kelebihan muatan positif karena elektronnya mengalir. Kemudian dalam larutan yang kedua, yaitu CuNO3 2 kali, itu akan kelebihan muatan negatif. Nah, kelebihan muatan pada masing-masing wadah tersebut akan diseimbangkan dengan jembatan garam. Nah, jembatan garam yang dipergunakan adalah larutan NaNO3. Jadi NaNO3 ini akan terionisasi menjadi Na+ dan NO3-. Na+ akan menyeimbangkan muatan negatif pada larutan CuNO3 2 kali. Sedangkan muatan NO3- itu akan menyeimbangkan muatan yang terdapat pada larutan ZnNO3 2 kali. Nah, peristiwa perpindahan elektron yang terjadi dari anode menuju ke katode inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Bisa kalian pahami ya? Nah, bagaimana? Setelah pembelajaran ini, kalian tentu sudah bisa menyimpulkan. Jadi, susunan sel volta itu terdiri dari apa saja? Ya, terdiri dari 2 buah elektrode, 2 jenis larutan garam, 1 jembatan garam, dan 1 voltmeter untuk mengukur tegangan arus listrik yang dihasilkan. Kemudian peristiwa reaksi redoks yang terjadi di dalam sel volta itu di anoda terjadi reaksi oksidasi, kemudian di katode terjadi reaksi reduksi sehingga dihasilkan energi listrik. Nah, kira-kira sudah paham ya? Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran kimia kali ini.